masyarakat Jepang, masyarakat Cina bukan beragama Islam, tapi mengamalkan nilai-nilai Islam. Kalau kita di Indonesia, di Bone lebih-lebih ke apa? Jangankan benda hilang, benda yang ada saja bisa hilang. Di Bolata, pura di goncing, di reproposi, sapu dicala, di doblo repropo, kita mau apa tadi mau apa kagak? Orang di Belanda tidak ada pintu yang ditutup. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang mau mengambil hak orang lain. Leso-leso bagai tidak ada yang mau ambil. Orang menjual tidak perlu pakai toko, dipakai estalase, tidak perlu. Di masyarakat pedalaman menjual harta atau menjual hasil pertaniannya tidak perlu buka toko, tidak perlu ke mall, tidak perlu ke pasar. Nah, taruh bawang di pinggir jalan pakai meja, kung kalau na balu na taruh pada mejangi, tinggal dikasih harga, ditulisi harga. Yesi kolina, yesi kolina, sekolina. Nah, terongang on rodui, napa nasalai? Tidak ada yang jaga, tidak ada CCTV. Kalau ada yang mau beli, tinggal nitai. Oh, si kolina. Harganya misalnya 20.000, uangnya 50.000. Nah, lebaranna, nah taruh duitna, karena mau dikembali, lo disesut duitna, ambil sendiri uang kembalian. Di 50.000 duitna malah 30.000, disimpang uang 50.000. Nanti sore atau malam yang punya pergi periksa. Siagar dendre tarala gagakku. Dihitung barang yang laris dengan uang sama, tidak lebih tidak kurang. Kira-kira ku di Bone engke mabalu mapakro, kira-kira taralamo, kira-kira capumo di apalagi kutole, kira-kira capumo, tapi dia tuh gaduina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam ke-18 bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini tentu kita semua ingin agar pengamalan di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, salah seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Syekh Muhammad Abduh, dia pernah keliling Eropa. Dia kelilingi beberapa negara di Eropa, sehingga dia bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat di Eropa. Kembali dari tur keliling Eropa tadi, beliau berpidato di depan mahasiswanya di Universitas Al-Azhar Kairo. Salah satu inti pidatonya, dia menjelaskan apa yang dia lihat di Eropa. Dia menjelaskan di Eropa, katanya, ra'aitul Islam walam aral muslimin. Di Eropa itu saya katanya melihat Islam, saya melihat ajaran Islam dijalankan, walam aral muslimin,
padahal saya tidak melihat orang Islam. Mega Nansawita penegakan ajaran Islam, syariat Islam dilaksanakan, padahal di sana bukan orang Islam. Di sana menjalankan ajaran Islam, padahal masyarakatnya bukan Islam. Kebersihan, disiplin, kejujuran mereka terapkan. Padahal nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Kejujuran itu adalah ajaran Islam. Islam mengajarkan kita tentang jujur. Islam mengajarkan kita tentang bersih. Islam mengajarkan kita tentang bagaimana disiplin dan sebagainya. Tapi kata Syekh Muhammad Abduh, justru saya menemukan nilai-nilai Islam itu di Eropa. Padahal di sana lam aral muslimin, saya tidak melihat orang Islam di situ. Kalaupun ada orang Islam cedeknya, minoritas, bukan mayoritas. Saya ingin kasih contoh jemaah yang berbahagia. Di Belanda, beliau melihat begitu ajaran Islam diterapkan dengan baik, sehingga di tahun 2013 ada 28 penjara di Belanda yang ditutup. 28 penjara ditutup. Maka kira-kira ditutup. Dia gagal seuna. Tidak ada kejahatan, tidak ada kriminalitas. Saya sekali lagi menyampaikan, Belanda bukan negara Islam, tapi mengamalkan ajaran Islam. Mereka menegakkan dengan Islam dengan baik. 28 penjara ditutup. Berbanding terbalik dengan kita di Indonesia. Ini di Indonesia penjaranya kapasitas 1000 orang, diisi 3000 orang. Membludak. Sehingga kadang-kadang di penjara terjadi kericuhan karena bukan kapasitasnya. Bahkan ku diprese rodo di sana penjarai mega sangat seseleng, mayoritas Islam yang masuk penjara. Padahal sekali lagi ajaran Islam mengajarkan tentang perilaku-perilaku yang baik, perilaku jujur, perilaku bersih, bagaimana berbuat baik, bagaimana berperilaku bertetangga dan sebagainya. Masalah sureng, masjid. Masalah kejujuran jamaah yang berbahagia, misalnya kita bisa lihat ketika terjadi tsunami di Jepang. Tentu kita bisa mengingat ketika tahun 2013 kalau tidak salah tsunami di Jepang, setelah tsunami di Aceh. Cuma bedanya kalau tsunami di Aceh yang kena dampak itu banyak adalah masyarakat miskin, menengah ke bawah. Sebaliknya di Jepang yang kena dampak tsunami itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas. Banyak orang kaya yang kena dampak tsunami di Jepang. Sehingga ketika rumah-rumah mereka hancur, banyak harta mereka itu bersebaran di jalanan. Tak taluk diwirit tak tanah. Tidak sedikit perhiasan-perhiasan yang ditemukan. Bahkan banyak ditemukan emas-emas batangan di jalan-jalan. Tapi luar biasanya jemaah yang berbahagia, tidak ada masyarakat Jepang yang kehilangan. Tidak ada yang kehilangan benda-benda berharganya. Semua kembali kepada pemiliknya. Padahal yang dapat itu bukan pemiliknya, tapi li sumana, tidak mau mengambil hak orang lain. Masyarakat tidak mau mengambil yang bukan apun-apunanna.
Jadi semua benda-benda yang tadi berharga ini kembali kepada yang punya. Kira-kira ku di Indonesia tak talei emas batangan mengatakan gelisu. Sekali lagi mereka bukan Islam, tapi mereka mengamalkan nilai-nilai Islam. Mereka jujur, melempui. Bahkan ada yang sengaja menguji jamaah yang berbahagia, ingin memastikan betul ke mereka adalah orang yang jujur. Dia beli HP bagus, HP baru, HP mahal, 10 buah. Kemudian 10 HP tadi di Cina sengaja disebar. Ada disimpan di bandara, ada di mall, ada di stasiun, di tempat-tempat yang ramai yang bisa mudah dilihat. Nah, tungkat talai sengaja ditinggalkan. Disebar jam 8, 10 HP tadi yang baru tadi itu. Jam 8 disebar, jam 10 sudah kembali 8. 8 di antara 10 sudah kembali kepada yang punya. Dan yang membawanya itu diantar langsung, Pak. Diantar langsung kepada yang punya. Kenapa diantar langsung? Ada identitasnya, ditahu, oh ini yang punya. Bisa dihubungi nomor-nomor, iga punna ye on yang dibawa. Biasa ini engkau mau tadi dipelisu tapi diteleponi dulu. Kira-kira na 10 antara kaki dan kamu wan capek nah kota nasi wan capek dan lo rugi. Orang tidak, cuma 2 yang tidak kembali, tapi 2 itu tidak hilang. Kenapa tidak kembali di hari yang sama? Karena ternyata HP itu masih di dalam dos, tidak ditahu, tidak ada identitasnya, tidak ditahu siapa yang punya. Tapi tidak hilang, karena di sana ada kota, di sudut-sudut kota, di setiap sudut-sudut kota ada kota. Kalau ada benda hilang, di store saja di situ. Udah disenyipun nana, disimpan saja di situ. Kalau misalnya hilang di sekitar Jalan Ahmad Yani, ada kotak di Jalan Ahmad Yani, di situ saja disimpan. Jadi kalau ada yang kehilangan, cek saja di situ. 2 HP tadi ketemu di tempat yang sama. Artinya apa? 10 HP ini kembali. Saya ingin ulangi kembali, masyarakat Jepang, masyarakat Cina bukan beragama Islam, tapi mengamalkan nilai-nilai Islam. Kalau kita di Indonesia, di Bone lebih-lebih ke apa? Jangankan benda hilang, benda yang ada saja bisa hilang. Di Bolata, pura digoncing, direproposi, sapu dicala, didoblo repropo, kita mau apa tadi mau apa kagak? Orang di Belanda tidak ada pintu yang ditutup. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang mau mengambil hak orang lain. Leso-leso baga tidak ada yang mau ambil. Orang menjual tidak perlu pakai toko, dipakai estalase, tidak perlu. Di masyarakat pedalaman menjual harta atau menjual hasil pertaniannya tidak perlu buka toko, tidak perlu ke mall, tidak perlu ke pasar. Nah, taruh bawang di pinggir jalan pakai meja, kung kalau na balu, nah taruh pada mejangi, tinggal dikasih harga, ditulisi harga. Yesi kolina. Nah torongan onro dui, napa nasalai? Tidak ada yang jaga, tidak ada CCTV. Kalau ada yang mau beli, tinggal nitai, oh si kolina. Harganya misalnya 20.000, uangnya 50.000. Nah lebaranna, nah taruh duitna, karena mau dikembali, lo disesut duitna, ambil sendiri uang kembalian. Di 50.000 duitna malah 30.000, disimpan uang 50.000. Nanti sore atau malam yang punya pergi periksa. Siaga roden retarala gagakku. Dihitung,
Barang yang laris dengan uang sama, tidak lebih tidak kurang. Kira-kira ku diboni engke mak balu mak pakro, kira-kira taralamo, kira-kira capumo di, apalagi ku tole, kira-kira capumo, tapi dia tuh gaduina mengatanamo mejana nalareat tuh. Ya, sekali lagi mereka bukan Islam, tapi mengamalkan nilai-nilai Islam. Ini yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan kepada kita, udkhulu fis-silmi kafah, berislamlah secara sempurna. Kita di Indonesia pelaksananya jamaah yang berbahagia, kadang-kadang kita hanya berislam ketika ada di masjid, ketika bulan Ramadan. Oh magelo tepuk tak, magelo seletak. Tapi di luar itu kadang-kadang Islam tidak kita bawa. Kung kaki di masjid, wah magelo sempajata. Tapi di luar masjid kadang-kadang kita tidak bawa iman kita, tidak kita bawa Islam kita. Lokan di kantor di mata dipacui, lo kaki di pasai di mata dipacui seletak. Biasa makaden tu nasa kade, kuloki nasa saro, kuloki melempu di saro, lopi mak beli, najahaji. Padahal tidak begitu Islam. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau dalam berdagang sebelum dilantik menjadi Rasul Muhammad SAW, sebelum berdagang beliau berdagang dan untung karena modalnya adalah kejujuran, melempui. Kumakada magelo tong. Kadang-kadang ini memiliki makada magelo tu ini boleh mengkonjak. Nah, jemaah yang berbahagia, kita tidak jujur, tidak mengamalkan nilai-nilai kejujuran. Jadi cica niki saro, denak kuli kita, makin nak kuli pura ni tebeleta. Orang sudah melihat ketidakjujuran kita. Mau bicara kebersihan kita, luar biasa kita di Indonesia ini. Di mana-mana tertulis slogan kebersihan sebagian daripada iman. Jagalah kebersihan. Daerah bebas sampah. Bahkan kadang-kadang engkau ukiara'na an-nazafatu minal iman. Tapi merotak mato, menjemah mato. Nah, ini tidak mengamalkan. Padahal kita sudah tahu an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang bersih artinya orang yang beriman. Sebaliknya kalau tidak bersih berarti tidak beriman. Tapi lagi-lagi jemaah yang berbahagia, pernyataan Syekh Muhammad Abdul tadi, di Eropa justru mereka melihat bagaimana Islam diterapkan. Justru di negara-negara Islam, di negara yang mayoritas Islam, tidak diamalkan nilai-nilai Islam itu dengan baik. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kita, bagi umat Islam, karena kita lebih banyak hanya tahu, lebih banyak tahu akan ajaran Islam, tapi belum mengamalkan secara maksimal. Bisa mengeluh mapa kelebih, mengeluh dari kumasabar, tapi kita tidak lakukan. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah banyak mencontohkan kepada kita. Tapi kadang-kadang makanya siki, oh mareji lo udah cuiri nabita, pak nabita nabi, ini tanyaki nabi. Biasa ki maka wajar kalau Rasulullah Muhammad SAW nareko dihina, kalau dimarahi tidak marah. Padahal sebenarnya dia juga berbahagia. Nabi itu ketika dihina juga marah, macam itu Nabi tak. Karena marah itu sifat manusiawi. Tapi Rasulullah Muhammad SAW bisa mengendalikan marahnya.
bisa mengendalikan diri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kude nandre maluku moto sama dengan kita. Itu yang disebut oleh Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Jadi wajar kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti bisa kita ikuti. Nareko malempui Nabi kita juga bisa jujur. Kalau Rasulullah Muhammad SAW bisa mengendalikan diri, kita juga bisa mengendalikan diri. Karena perilaku-perilaku Nabi itu berdasarkan pada konsep dia sebagai manusia biasa. Agi-agi wadina pigo Nabi tak, prinsipnya kita bisa ikuti. Bukan alasan bagi kita maka kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa disiplin, kita tidak bisa berperilaku baik. Justru orang yang bukan Islam bisa mencontohkan itu. Kenapa kita umat Islam justru tidak mencontohkan? Tahun 2020 pemerintah menegaskan kepada kita supaya salat tarawih di rumah saja. Pada saat itu mega pak majalo-jalo lona tanggalina lebih ramati ku dicanglo ke masjid. Iya. Disapu masjid nempe. Dia langi Satpol PP, newa Satpol PP. Tapi sekarang sudah tidak dilarang ke masjid. Cek dia bola aku mau kurang mau beli ke masjid. Padahal dia ada can, betul di calo mana lo ke masjid. Nah, kita hanya banyak berteori, tapi tidak mengamalkan nilai-nilai Islam dengan baik. Padahal salah satu ajaran Islam itu adalah bagaimana kita taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Telu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Tapi kita tidak lakukan itu. Padahal kita merasa Islam. Sekali lagi, kadang-kadang kita hanya taat ketika di masjid. Kumas sempajaki, oh mentepeki, mengeluh seletak. Tapi di luar masjid, kadang-kadang dilupa. Lampu merah, polibilai, maluak memang di lampu merah. Oh, apa ngeremi mani pole bila. Nah lulu lampu merah. Padahal si lona pole masjid, mas songkok mau, mak bidak mau. Orang yang beriman pasti taat pada aturan. Nah inilah yang perlu kita kembangkan sekarang ini. Perlu kita mengamalkan Islam itu. Jangan sampai nilai-nilai Islam justru diamalkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita sendiri Islam tidak mengamalkan Islam dengan baik. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia menjadi renungan bagi kita sekalian, sehingga kita bisa jadikan sebagai acuan, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.